Rahayu, Rahayu, Rahayu. Bertemu kembali dalam channel Jero Gede Panji. Hari ini adalah hari istimewa bagi kita bangsa Indonesia. 28 Oktober 2024. Hari Sumpah Pemuda. 96 tahun yang lalu, dalam Kongres Pemuda kedua yang dilaksanakan di Jakarta, tepatnya di Jalan Kramat Raya nomor 106 Jakarta, di rumah seorang pedagang bangsa Tionghoa beretnis Tionghoa yang bernama Si Kong Lian. Berkumpullah 15 orang para tokoh awal kebangkitan bangsa kita 96 tahun yang lalu. Bagaimana situasinya, bagaimana tegangnya mereka. Lahirlah Sumpah Pemuda. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Wow, luar biasa. 96 tahun yang lalu, kesadaran berbangsa dan bernegara serta memakai bahasa yang sama lahir di negeri yang namanya Indonesia. Indonesia yang sekarang di mana kita bernaung, hidup, menjalin hubungan sosial, hubungan ekonomi, dan hubungan berkerabat kebangsaan bersama 284 juta lebih bangsa ini. Terdiri dari 17.000 lebih pulau. Luar biasa. Sekali lagi, pada saudara sebangsa dimanapun Anda berada, selamat Hari Sumpah Pemuda ke-96. Banyak yang mungkin belum tahu bahwa lagu Indonesia Raya dikumandangkan di akhir acara Kongres Pemuda tersebut. Dan yang membawakan adalah putri seorang tokoh. Beliau bernama Theodora Atia Doli Salim. Dengan diiringi oleh gesekan biola dari maestro biola Wage Rudolf Supratman. Luar biasa. Tidak terbayang di benak saya sebagai penerus bangsa ini, sebagai warga bangsa ini, bagaimana kondisi kebangsaan mereka, rasa nasionalisme mereka, rasa nasionalisme satu bangsa, satu bahasa, satu negara yang tidak terpisahkan. Walau para anggota peserta Kongres Pemuda kedua tersebut terdiri dari banyak suku. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada tokoh-tokoh sebagai berikut. Ada 15 orang yang saya ambil. 1. Sugondo Joyo Puspito. Beliau adalah pemimpin Kongres. Muhammad Yamin, Sunario Sastrowardoyo, W.R. Supratman, R.M. Joko Marsaid, Amir Syarifuddin, Johan Muhammad Chai, R. Kaca Sungkana, R.C.L. Senduk, Yohanes Lemena, Muhammad Rohyani Suud, Sarmidi Mangun Saskoro, Adnan Kapaugani, Doli Halim, putrinya Haji Agus Salim, dan terakhir Haji Agus Salim. Betapa beliaulah ber-15 itu yang menjadi inspirasi bagi para penerus, para pejuang, para pembela tanah air, sehingga kita menyandang nama Indonesia berkumandang hingga detik ini, dan semoga hingga ribuan tahun yang akan datang. Selamat, sekali lagi selamat Hari Sumpah Pemuda.
saya akan di tengah-tengah kita menikmati kondisi bangsa ini, hiruk-pikuk politik, pelantikan presiden baru kita Prabowo Subianto beserta wakil presidennya Gibran Rakabuming Raka, dan juga para anggota kabinetnya yang begitu banyak, lebih dari 100 orang. Ya, semoga ini menjadi tonggak awal perjalanan selanjutnya menuju Indonesia Emas tahun 2045 nanti. Saya yakin, harus yakin, saudara harus yakin, Bapak Ibu di rumah dimanapun harus yakin, kita harus menuju Indonesia Emas. Tidak ada jalan lain, hanya dengan cara bersatu padu membangun negeri ini menjadi lebih baik, lebih hebat, dan lebih bagus tahun 2045 nanti, Indonesia Emas. Saudara, ada hal sedikit sebetulnya, yaitu Bapak Haikal Hasan yang dilantik pada tanggal 22, 2 hari setelah pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Melalui Kepres nomor 140 tahun 2024, Haikal Hasan dengan beberapa penasihat khusus Presiden RI dilantik. Beliau menjadi Kepala BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Indonesia. Bicara mengenai jaminan produk halal yang menjadi sejak awal diberlakukannya pada diundangkan tahun 2014 tanggal 17 Oktober, Undang-Undang Nomor 33 2014. Sejak diundangkan, perundangan ini sudah menuai banyak kontroversi tentang masalah halal dan non-halal. Karena terminologi kata halal dan non-halal itu tidak dikenal di dalam kehidupan masyarakat non-muslim. Hanya yang beragama Islam atau saudara-saudara kita yang muslim lah yang mengenal terminologi halal dan non-halal. Dan itu merupakan bagian dari syariat mereka. Lalu Presiden Jokowi pada waktu itu saat diundangkan, beliau belum dilantik menjadi presiden. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 itu tentunya sebelum Pak Jokowi menjadi presiden. Dan Pak Jokowi menjadi presiden pada jabatan pertamanya baru dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014. Hanya 3 hari menjelang pelantikan, undang-undang ini diundangkan. Satu tanda tanya besar. Lalu kemudian Pak Jokowi melalui Menteri Agama menunda pelaksanaan undang-undang tersebut 10 tahun sampai tanggal 18 Oktober 2024. Otomatis hari ini, bila hari ini adalah 28 Oktober 2024, berarti telah 10 hari berlaku undang-undang ini. Lalu kemudian diperbarui lagi, ada pengecualian untuk produk-produk yang dibuat oleh UMK, mikro dan kecil, usaha mikro dan kecil, baru akan diundangkan pada tahun 2026. Persoalannya bukan masalah pemberlakuan atau tidak diberlakukan atau bagaimana, bukan penundaan. Esensi undang-undang tersebut yang menjadi persoalan.
Dan ingat, seluruh produk bukan hanya soal makanan, non-makanan juga. Pertanyaan saya adalah, bagaimana dengan produk-produk elektronik? Apakah harus bersertifikat halal? Kulkas misalnya, motor misalnya, HP misalnya, atau produk-produk lain, kendaraan misalnya, buku. Saya sekedar bertanya. Mohon saudara-saudara yang memahami hal ini, silakan tulis di komen. Apa sih sebetulnya halal itu? Yang bagaimana yang disebut dengan halal? Apakah halal ini, terminologi halal ini dikenal di dalam agama-agama yang tidak memakai syariat di dalam pelaksanaan agamanya? Apakah kami misalnya di Bali mengenal terminologi produk-produk makanan maupun non-makanan yang harus bersertifikat halal? Kami jelas di Bali punya warung, punya rumah makan yang menjual produk-produk yang jelas memang diharamkan atau tidak diperbolehkan dimakan di dalam syariat agama tertentu. Warung babi guling misalnya. Bagaimana dengan produk-produk itu? Dan kebanyakan pelakunya adalah UKM. Apakah layak itu semuanya diterapkan pada seluruh produk? Baik itu makanan maupun non-makanan. Nyambung dengan hal tema pertama, yaitu nilai kebangsaan. Dalam Sumpah Pemuda yang merupakan asal muasal sadarnya bangsa ini untuk menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat adalah karena merasa berbangsa Indonesia. Berbangsa satu, Indonesia. Bertanah air satu, Indonesia. Berbahasa satu, Indonesia. Bukan yang lain. Ini menjadi pekerjaan rumah besar secara kebangsaan bagi kita seluruh bangsa Indonesia ini. Semoga pemerintah yang baru sekarang di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto, semoga bila perlu meninjau kembali pelaksanaan undang-undang ini. Apakah undang-undang ini sudah mencirikan nilai-nilai universal kebangsaan bangsa kita, Indonesia? Sama sekali tidak ada penjelasan, baik di dalam Pancasila, Sumpah Pemuda, Undang-Undang Dasar yang menyatakan bahwa negeri ini berdasarkan dan berasas pada salah satu agama yang ada syariatnya. Silahkan. Video ini saya buat bukan untuk menentang pemberlakuan dari sebuah undang-undang yang menjadi landasan aktivitas bangsa kita ke depan. Bukan demikian. Tapi kami ingin lebih menekankan, biarkan kami generasi sekarang ini ingin tahu bangsa ini dibangun dari benih-benih, tulang belulang, darah, air mata, keringat seluruh bangsa ini tanpa menanyakan soal agama, akidah Anda apa, syariat Anda apa. Tidak ada satupun. Di Bali ada perjuangan, di Manado ada perjuangan, di Jawa ada perjuangan, dimanapun ada. Keinginan lepas, merdeka, berdaulat, penuh atas nama bangsanya, Indonesia. Tidak ada satupun yang mengaku, oh saya beragama anu, saya beragama X, beragama Y, beragama A. Tidak ada. Semua mengaku Indonesia. Mari renungkan kita bersama-sama. Maksud hakiki menjadi Indonesia itu apa? Hidup bersama dalam rumah besar yang bernama Republik Indonesia, berasaskan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Sumpah Pemuda, Garuda Indonesia, merah putih.
Tidak ada satupun entitas tersebut mewakili agama tertentu. Himbauan saya kepada pemerintah sekarang yang baru 8 hari ini, mohon lebih bijak. Bila perlu, mari kita perbaiki, kita revisi perundangan yang memiliki potensi disintegrasi ini. Jangan biarkan bangsa ini pecah, jangan biarkan bangsa ini punya bibit-bibit yang akan mengacaukan nilai-nilai kebangsaannya. Mari kita songsong 2045 dengan nilai-nilai kebangsaan yang hakiki, nasionalisme yang benar-benar tulus menjadi Indonesia. Apa susahnya menjadi Indonesia sih? Apa beratnya menjadi Indonesia? Haruskah dengan embel-embel lain yang sama sekali tidak diketahui oleh orang-orang yang tidak memiliki persyaratan ini dan itu? Kami misalnya orang Bali, saudara-saudara kami misalnya di NTT sebagian, di Sulawesi Utara, di Sumatera Utara mungkin sebagian. Kami tidak paham dengan hal-hal yang berbau syariat itu. Mohon, dengan segala hormat saya minta tolong, kami berharap kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Raka Buming Raka beserta seluruh jajaran kabinetnya. Ini saya yakin, saya percaya bukan maksud dan tujuan Bapak Haikal Hasan, karena beliau adalah pelaksana, badan pelaksana. Beliau menjalankan titah undang-undang itu sendiri. Tentu yang bisa memperbaiki ya beliau-beliau yang memiliki kewenangan, tugas, tanggung jawab untuk menata bangsa ini melalui undang-undangnya. Saya yakin dengan niat baik dari seluruh elemen anak bangsa ini, hal-hal kecil seperti ini pasti bisa ditanggulangi. Mari berpikir dengan bijak. Bangsa ini bernama Indonesia, berbahasa Indonesia, bertanah air Indonesia, menjadi kekaguman luar biasa bagi tokoh-tokoh besar di dunia ini. Saya masih ingat dalam satu wawancara dengan majalah Times, almarhum Menteri Luar Negeri Amerika Serikat namanya Henry Kissinger menyatakan kepada TVRI pada waktu itu, ada CNN juga, betapa harus berbangganya kita sebagai bangsa, di mana satu entitas bangsa dan negara memiliki 3 unsur yang sama yang bisa menyatukannya. Bahkan Amerika saja tidak memiliki bahasa Amerika. Kita Indonesia, bahasanya sama, nama negaranya sama, bangsanya sama. Kurang bangga apa? Kalau saya sangat bangga. Tidak banyak negara yang seperti itu. Mungkin Indonesia satu-satunya. Mari berbangsalah, bernegaralah dengan cara Indonesia, berlandaskan pada Pancasila, UUD 45, Sumpah Pemuda, Burung Garuda, Kebinekaan. Mari song-song Indonesia Emas 2045 dengan bangga menjadi Indonesia. Bila ada sandungan-sandungan kecil, kerikil-kerikil kecil yang merupakan potensi, bisa menjadi potensi disintegrasi, mari kita gantikan. Hilangkan itu. Yang menyatukanlah yang harus kita kuatkan. Terima kasih. Rahayu, Rahayu, Rahayu.